Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja mohon maaf teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu itu banyak kegiatan sehingga tidak sampai menjelaskan sampai selesai ya. Oleh karena itu ini untuk pengganti kegiatan kemarin ini saya tuliskan sederhana, saya jelaskan dan nanti Anda bisa melaksanakan untuk pembuatan videonya itu. Tetapi ketika nanti ada hal-hal yang tidak bisa difahami atau ingin bertanya silahkan langsung tanya di grup. Insya Allah nanti akan kami jawab. Baik, pembahasan kita yaitu tentang bab asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran ya. Jadi pengertian asbabun nuzul secara bahasa itu adalah asbab. Asbab berarti sebab-sebab, nuzul itu berarti turun. Nah, tetapi istilah ini menjadi khusus untuk pembahasan tentang turunnya Al-Quran. Maka ketika disebut yang namanya asbabun nuzul, maka itu artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran gitu. Jadi asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Oke. Secara istilah menurut para ulama asbabun nuzul adalah peristiwa, pertanyaan atau situasi tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum, menjawab pertanyaan atau memberikan bimbingan kepada umat. Ini saya ambil referensinya dari karyanya Man Al-Qattan yang diterjemahkan oleh Mudzakir ya, studi ilmu Al-Quran Jakarta Pustaka Kautsar 2021. Kemudian menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, asbabun nuzul membantu memahami konteks turunnya Al-Quran sehingga makna ayat tidak disalahfahami dan dapat diterapkan dengan tepat. Jadi betul dengan adanya ayat Al-Quran, dengan adanya asbabun nuzul ini ya, itu akhirnya akan membantu memahami konteks turunnya ayat. Ayat ini diturunkan karena apa? Gitu loh. Sehingga makna ayat tidak disalahfahami dan dapat diterapkan dengan tepat. Jadi kalau ini hanya ayat itu turun saja, kemudian tidak tahu asbabun nuzulnya, otomatis ini tafsirnya akan kemana-mana, begitu. Dengan adanya asbabun nuzul ini, maka akan mudah difahami, begitu. Kemudian tujuan mempelajari asbabun nuzul itu apa? Ya, tujuannya itu kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah mengetahui konteks historis ayat sehingga tidak menafsirkan ayat secara keliru. Ketika kita mengetahui sejarahnya, ibaratnya asbabun nuzul itu sejarahnya, kenapa kok turun ayat itu, maka nanti tidak akan menafsirkan ayat secara keliru. Kan kita itu bisa menafsirkan ayat itu kalau kita tahu sejarahnya. Kalau tidak tahu, otomatis itu nanti akan kemana-mana. Selanjutnya yaitu menentukan makna yang tepat sesuai situasi turunnya ayat. Nah, kalau kita tahu konteksnya, kalau kita tahu sejarah turunnya ayat tersebut, maka kita akan bisa memaknai itu sesuai dengan turunnya ayat. Kalau kita tidak tahu, otomatis ini akan dibawa kemana nggak jelas, begitu. Kemudian nomor 3, membedakan hukum yang bersifat umum dan khusus. Dengan mengetahui ini, kita akhirnya tahu apakah ini sifatnya umum, apakah ini sifatnya khusus. Keempat, meneladani sikap Nabi dan sahabat dalam menyikapi wahyu. 5, menghindari penyalahgunaan tafsir yang keluar dari konteks. Itu. Selanjutnya, pentingnya asbabun nuzul dalam penafsiran. Asbabun nuzul itu berfungsi yang pertama sebagai konteks interpretatif untuk memahami ayat secara menyeluruh. Nah, ini ya, sebagai konteks interpretatif. Jadi ketika kita ingin menafsirkan, otomatis kita kalau tidak mengetahui, otomatis ini akan rumit. Nah, makanya ini penting. Maka untuk menafsirkan itu para mufassir harus mengetahui konteksnya di mana atau asbabun nuzulnya seperti apa, begitu. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai tolak ukur pemahaman agar tafsir tidak keluar dari makna asli. Nah, ini sebenarnya jawabannya mirip-mirip dengan yang di atas. Jadi agar pemahaman itu tidak keluar dari makna asli.
kalau terlalu apa ya, bukan terlalu, maksudnya kalau kita tidak mengetahui sama sekali, otomatis ayat ini akan dibawa kemana, ini menjelaskan apa, otomatis kita akan buta di situ. Selanjutnya sebagai alat verifikasi untuk mengetahui sebab khusus dari ayat yang bersifat umum. Nah, untuk memverifikasi, untuk mengetahui sebab khusus. Jadi, ayat bersifat umum itu, nah ternyata ada sebab khususnya apa, gitu. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan, mengetahui asbabun nuzul adalah jalan yang paling kuat untuk memahami makna Al-Quran. Jadi, untuk mengetahui makna Al-Quran itu, yang paling kuat, yang paling benar, itu bukan dengan pikiran, tetapi dengan asbabun nuzul. Jadi, kita ingin mengetahui apapun, kalau kita tidak tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, sejarahnya, maka itu akan menyulitkan. Tetapi ketika kita mengetahui hal itu, maka itu akan memudahkan, begitu maksudnya. Macam-macam asbabun nuzul, ayat yang turun karena peristiwa tertentu. Jadi ada beberapa macam asbabun nuzul. Yang pertama, ayat turun karena peristiwa tertentu. Jadi ada ayat turun itu, nah contohnya turunnya Al-Baqarah disebabkan oleh pertanyaan sahabat tentang hukum berperang di bulan Muharram, nah, di bulan haram. Mereka bertanya kemudian tentang bulan haram. Nah, oke, sebentar istri saya SMS ini, aduh. Oke, peristiwa ini terjadi, mereka bertanya tentang bulan haram ya. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah mengutus Abdullah bin Jahsy dan terjadi pertemuan kecil di bulan Rajab. Nah, akhirnya ayat turun. Itu. Kemudian sampai mana tadi itu? Oke, jadi yang turunnya ayat ini karena sebuah peristiwa, itu ya. Selanjutnya, yang kedua, ayat turun tanpa sebab khusus. Ayat turun tanpa sebab khusus. Jadi waduh, ini salah ini, kok ada seharusnya ada 3 ini ya, mohon maaf saya ngetiknya tadi keliru ya. Yang pertama itu ayat turun karena peristiwa, itu ya. Yang kedua, ayat turun karena pertanyaan, gitu. Kemudian yang ketiga, jadi gini, yang saya ulangi lagi ya. Macam-macam sebab nuzul, yang pertama itu karena sebuah peristiwa, akhirnya ada peristiwa kemudian turunlah Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an. Yang kedua, turun karena ada pertanyaan, mereka bertanya kepadamu tentang kepada Nabi Muhammad tentang hilal, maka akhirnya turun tentang perubahan bentuk bulan, gitu. Yang ketiga, ayat yang turun tanpa sebab khusus atau namanya itu ibtidaiyah. Jadi ada ayat yang turun memang tidak ada sebabnya, nah gitu. Nanti mungkin di lain pembahasan akan saya jelaskan kenapa tentang ini ya, ayat yang turun sebab khusus atau ibtidaiyah, tanpa sebab khusus. Jadi ini tidak ada, bisa dikatakan ini tidak ada apa namanya, tidak ada sebab nuzulnya. Ya turun aja gitu. Ayat-ayat yang turun sebagai bentuk petunjuk umum tanpa didahului peristiwa atau pertanyaan, seperti ayat iman, tauhid, dan akhlak. Jadi intinya adalah tidak semua ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya, gitu. Contoh beberapa asbabun nuzul yang penting ini tentang ejekan Abu Lahab, kemudian Khawlah binti Tha'labah mengadu kepada Nabi tentang suaminya, dan lain sebagainya itu. Kemudian kaidah penting dalam asbabun nuzul, nah ini al-ibrah fi umumil lafzi la bil khususil sabab, artinya yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi ayat itu, wah ini ayat ini kan tentang ini, bukan pada kita ini khusus ya memang, tetapi yang dibuat pedoman itu adalah
keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Ayat berlaku umum meskipun sebab turunnya khusus. Misalnya tentang zina, meskipun sebabnya terkait peristiwa tertentu, hukumnya berlaku umum bagi semua pelaku zina. Itu kan misalnya ada orang zina kemudian membahas tentang zina terkait itu. Loh, itu kan zinanya orang itu bukan zina saya lah, bukan begitu maksudnya. Tetapi keumuman teks itulah yang dijadikan hukum. Kemudian asbabun nuzul tidak boleh direka-reka. Jadi namanya asbabun nuzul itu nggak boleh itu ngarang, itu nggak boleh, atau kira-kira, itu namanya kira-kira. Jadi asbabun nuzul itu hanya diterima jika diriwayatkan melalui sanad yang sahih dan jelas peristiwanya. Sumber-sumber asbabun nuzul yang pertama tentu adalah riwayat sahabat Nabi. Karena yang tahu, yang dekat dengan Nabi, yang hidup dengan Nabi ya para sahabat Nabi. Yang kedua, riwayat tabi'in. Nah, kemudian kitab-kitab klasik tentang asbabun nuzul seperti itu, asbabun nuzul karya Al-Wahidi dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh karya tentang asbabun nuzul, Muhammad Quraisy Shihab, Hasbi As-Siddiqi dan lain sebagainya. Intinya adalah asbabun nuzul itu adalah kunci memahami konteks turunnya ayat. Yang kedua, memahami sebab turunnya ayat membuat tafsir lebih akurat. Jadi dengan memahami, dengan mengetahui turunnya ayat, maka tafsir itu akan lebih bagus begitu. Kaidah utamanya, keumuman lafadz lebih diutamakan dari kekhususan sebab. Nah, oleh karena itu ilmu ini sangat penting bagi penafsir agar tidak salah memahami maksud ayat. Jadi para penafsir, para mufassir Al-Quran harus memahami ini. Nah, kalau tidak ini bisa bahaya begitu. Saya kira itu dulu. Silahkan nanti dijelaskan menggunakan materi ini ya. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat dan barokah untuk kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.